Wira Swasta Indonesia, WI ya katanya. Kemudian organisasi yang sedang digeluti yaitu Ketua Majelis Taklim Komsel Remaja, sebagai sekretaris juga di Majelis Taklim Komsolnya, dan juga ada di komunitas Muslim Soleh ya, yang bertempat di Masjid Rahmatan lil Alamin Cijeruk. Riwayat pendidikan beliau adalah sarjana ekonomi Universitas Gunadarma, dan sekarang sedang S2-nya menyusun ya, sedang tesis di Magister Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah Ibu, prestasi beliau yang pernah dicapai, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Beliau ini sebagai kepala sekolah terbaik di Gugus Cirung tahun 2019. Masya Allah. Rezekinya Bu ya, beliau bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Moto hidup beliau adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Masya Allah. Ya, mungkin ibu-ibu sudah tidak sabar ingin mendengar langsung nih tausiah dari ustazah kita yang cantik jelita ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Namun ibu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bunda. Saya izin video buat dokumentasi Bunda, buat evaluasi. Jazakallah khair untuk Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ummatihi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yushba' wa min du'ai la yuqbal. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati kepala sekolah dari SDIQ Al-Islam ya Bunda ya, Al-Mukarram Ustadz Zain beserta jajarannya, para dewan guru yang keterbatasan saya untuk menyebutkan satu persatu. Lalu yang kedua yang tidak lupa dan tidak luput saya hormati para bunda-bunda yang alhamdulillah atas izin Allah Allah mampukan beri kesehatan hingga kita dapat berkumpul di hari yang mulia ini dalam rangka memperingati kelahiran yang Bunda ya, maulid dari Nabi kita, insan yang pernah ada di atas muka bumi, manusia termulia, nggak ada lagi Bunda, termulia yang Allah utus di atas muka bumi ini untuk menjadi Nabi kita, dan Nabi Muhammad dan umatnya Rasulullah adalah umat termulia. Nanti saya jabarkan sedikit Bunda. Alhamdulillah kita terpilih dan kita dimampukan oleh Allah dapat bersama-sama berkumpul di hari ini. Untuk sharing ya Bunda ya, saya tekankan lagi di sini mungkin saya juga belajar dulu. Kita kan belajar dari lahir sampai wafat ya Bunda ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari lahir sampai nanti wafat Bu. Jadi nggak ada kata oh saya udah selesai, ilmu saya udah cukup. Naudzubillah min dzalik. Karena kata Imam Syafi'i, di satu titik kita merasa cukup dengan ilmu, disitulah titik kebodohan kita sesungguhnya. Ya Bunda ya, insya Allah hari ini kita dapat berkumpul hari ini. Saya belajar, Bunda juga belajar. Kita ditemukan hari ini insya Allah untuk saling sharing akan ilmu ya Bunda ya, sharing berbagi. Jadi bukan karena saya lebih pintar, tidak Bun, naudzubillah min dzalik, tidak. Bahkan Bunda di sini yang saya rasa lebih pintar, lebih tahu dan lebih paham perihal anak. Cuma sedikit saya bisa sharing dari alhamdulillah ilmu yang Allah rizkikan, semoga manfaat untuk anak-anak kita semua, anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak luput yang masya Allah tabarakallah berkenaan juga market day ya Bunda ya. Anak-anak misalnya mungkin belum pernah ketemu, tapi insya Allah saya yakin ini adalah menjadi salah satu generasi
Islam yang akan membangkitkan Islam ini, generasi Islam yang akan memperjuangkan Islam ini di ke depan. Semoga Allah cintai, Allah sayangi, dan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Langsung aja tanpa berpanjang kalam, alhamdulillah, semoga kita dari Allah rizkikan ilmu yang bermanfaat. Tugas saya di sini pun, bahkan dewan guru semua, hanya menyampaikan. Tapi ar-rizqu minallah, bahwa ilmu itu bagian dari rizki, Bun. Rizki gak sempit hanya uang, kan kita bisa bilang gitu ya. Bunda, rizkinya melimpah ya. Dari mana? Tuh, naik kendaraannya bagus. Oh, itu bajunya bagus. Oh, itu bukan itu, Bun. Bukan hanya itu. Uang atau yang berbentuk harta bagian dari rizki. Tapi rizki tidak sesempit itu. Kesehatan itu rizki. Anak yang soleh itu rizki. Bahkan kita dimampukan berkumpul di hari ini itu rizki. Utama apapun, ilmu itu rizki. Rizki dari siapa? Allah. Tugas kita hanya ikhtiar, hanya berusaha menyampaikan, hanya berusaha mendengarkan atau mengkaji, menuntut ilmu, tapi kepemahaman hanya diberikan oleh Allah. Makanya semoga pertemuan kita hari ini tidak sia-sia ya Bunda ya. Tidak hanya menjadi yang penting hadir innamal a'malu binniyat. Ayo kita beresin dulu niat kita nih Bun. Yang penting hadir, memenuhi syarat, memenuhi undangan guru. Jangan Bun sayang. Ya, tapi insya Allah saya hadir ke sini bagian dari itu ya, untuk menuntut ilmu, untuk memenuhi undangan takrim, memuliakan sekolah, memuliakan para guru, dan untuk support anak-anak, kegiatan anak-anak. Jadi semuanya dapat insya Allah ya. Makanya kita luruskan dulu niat kita di awal. Semoga Allah lapangkan, semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah memberikan kita rezeki ilmu pemahaman di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah, kurang lebih sebulan yang lalu, historis sedikit ya Bunda ya, Ustaz Mulyana ya selaku guru di sini meminta untuk mengisi. Ustaz apa silakan kalau ada yang lebih mumpuni gitu. Tapi alhamdulillah beliau mengamanahkan kepada saya. Maka dari itu mohon maaf sebelumnya Bunda ya, bahwa di sini sekali lagi saya tekankan kita sharing pun bukan berarti menggurui ya. Bahkan insya Allah Bunda insya Allah lebih daripada apa yang berusaha saya sampaikan. Ya, dimana dititipkan temanya adalah peran orang tua dan sekolah dalam mendidik anak berkarakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Peran orang tua dan sekolah, itu judulnya udah betul Bun, Masya Allah. Jangan kembali ke Bunda ya, peran sekolah dan orang tua. Kenapa? Karena al-ummul madrasatul ula, bahwa ibu adalah sekolah yang pertama. Bukan ini Bun, bahkan bukan sekolah manapun, itu support Bunda nomor 2. Sebagus apapun sekolah, instansi lembaga manapun, atau mohon maaf bukan untuk merendahkan ya, atau sebagus apapun guru-guru, nomor satunya adalah orang tua. Spesifik lagi, ummun, bunda, ibu-ibu, ibunya mana. Ya Bunda ya, saya tekankan, sebagus apapun sekolah itu bagus, itu bentuknya support, itu bentuknya lapisan kedua. Sebagus apapun sekolah, sebagus apapun lembaga, sebagus apapun guru, tapi yang utama adalah ayah bunda, orang tuanya. Dikembalikan lagi. Nah, apa yang udah kurang dari orang tua, dari ayah bunda, atau kan kita semuanya nggak bisa, nggak mempunyai ilmu semuanya gitu ya Bunda. Kita keterbatasan sebagai makhluk. Kita keterbatasan sebagai manusia. Nah, yang kurang dari kita minta tolong kepada pihak sekolah. Kita minta tolong kepada guru-guru yang mulia untuk menambah apa yang kurang dan bolong dari kemampuan kita. Seperti itu konsep utamanya dari pendidikan. Nah, di sini saya bismillah, kalau misalnya ngomongin Rasulullah SAW berkaitan dengan pendidikan. Kalau misalnya ada satu kata, Ustazah, ya, alhamdulillah Ustazah ini kan terpilih untuk ada di bidang pendidikan. Kan Bunda masing-masing nih, ada yang wira swasta, ya, ada yang
ibu rumah tangga, ya. Ada ibu rumah tangga yang sangat mulia juga, ada yang mungkin dokter, ada yang mungkin guru juga dan lain-lainnya macam nih bidang-bidang pendidikannya. Alhamdulillah atas izin Allah saya terpilih menjadi salah satu guru yang diamanahkan yang menjadi salah satu manusia ya, insan yang dipilih untuk ada di bidang pendidikan. Kalau ditanya satu kata Ustazah, deskripsikan kata pendidikan menurut Ustazah apa? Kan banyak ya Bunda ya, pendidikan itu ada begini. Tapi kalau saya disingkat atau saya ditanya, Ustazah, sebagai orang dari 2013, alhamdulillah Bunda hampir 10 tahun saya kontribusi di pendidikan. Satu kata Ustazah, coba deskripsikan pendidikan itu apa? Dari saya ya Bunda ya, suri tauladan. Titik. Tuh, kalau saya cuma dikasih waktu 1 menit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suri tauladan, dah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri tauladan, udah. Satu kata aja. Kalau misalnya disuruh deskripsikan dengan satu kata, apa itu pendidikan? Saya menyatakan pendidikan adalah suri tauladan. Sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsir. Sama enggak Bunda? Sebagaimana apa sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Selesai Bunda, inti dari pertemuan kita itu bahwa pendidikan kita adalah, bahwa kata pendidikan itu adalah suri tauladan, dan suri tauladan terbaik adalah Rasulullah SAW yang maksum. Rasulullah manusia Bunda, manusia sama seperti kita. Ya bukan berarti menyamakan ya Bunda ya, tapi sama seperti kita, betul nggak Bunda? Manusia, makhluk. Yang namanya makhluk terbatas. Yang namanya makhluk ada salah. Yang namanya makhluk bisa lupa, betul nggak Bunda? Al-insan maka khata manusia. Bahwa kita nih manusia semua, apalagi yang lagi ngomong di depan, tukang lupa. Nah kita tuh Bunda dikit-dikit lupa. Tukang lupa sama tukang hilaf. Ya enggak? Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Sini niatnya silaturahmi, tapi ujung-ujungnya kepleset. Naudzubillah ghibah misalnya, naudzubillah. Sini. Nah. Astagfirullahaladzim, lupa niatnya silaturahmi, ujungnya malah ghibah. Naudzubillah, jadi semoga Allah jaga kita ya Bunda ya dari hal-hal yang seperti itu. Lupa, maka lupa manusia. Boleh nggak? Boleh, manusia. Kita masih manusia. Tapi setelah ingat, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah, niatnya kok nyari pahala silaturahmi, jadi ngomongin si C, ngomongin si B. Nah ya, semoga Allah hindarin kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, di luar tema, ayo kita masuk ke tema lagi ya Bunda ya. Nah, tapi apa ya Bunda? Apa yang membedakan ya Bunda? Bahwa Rasulullah itu maksum. Kalau lupa langsung ditegur langsung sama malaikat. Kalau lupa, kalau khilaf, kalau kepleset, langsung turun wahyu diingatkan. Jadi apa? Sempurna. Lah kalau kita, Bunda ya. Nah kalau lupa, ini mohon maaf ya Bunda, sebelumnya saya dari Jakarta, jadi mungkin nggak bisa kurang-kurang sedikit Sunda ya, jadi mungkin agak ngapak gitu kali Bunda ya, Betawi lah gitu lah kurang lebih. Tapi insya Allah kita saudara seiman dan insya Allah dipertemukan di sini, dipertemukan di Jannah Firdaus lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian agak ngapak nih dikit, maaf nih kalau keluar Betawinya dikit nih. Ya Bunda ya, bahwa apa? Bahwa Rasulullah itu langsung manusia. Bahasanya istilahnya mohon maaf sejenis kita, manusia nih insan, lupa, foto, salah, lupa, hilang. Nah ini tugas kita banget dah. Ya tugas kita banget Bu. Tapi ingat bahwa Rasulullah adalah utusan. Bahwa Rasulullah ketika berusia 40 tahun apa? Diutus, turun wahyu. Ya Bunda ya, turun malaikat Jibril melalui perantara gurunya Rasulullah itu malaikat Jibril turun untuk apa? Mendidik Rasulullah. Ya, mendidik Rasulullah. Bahwa jadi apa Bun?
Ini utama juga mungkin masuk ke peran orang tua dan para guru ya. Kita para guru, bahwa kita guru salah wajar buat manusia, bunda salah wajar buat manusia. Makanya tugas kita apa? Yuk, ceritakan kisah Rasul, ceritakan ayat Quran, bacakan ayat Quran, bacakan ajaran-ajaran semua yang Rasulullah ajarkan. Kenapa? Karena pasti tidak salah kalau Rasulullah. Yang tadi pun dijaga, terjaga oleh Allah langsung untuk menjadi suri tauladan, contoh terbaik. Makanya kalau saya ditanya yang tadi balik lagi, pendidikan itu apa sih? Misalnya kasih contoh, udah titik. Ya bunda ya, semoga itu minimal yang harus dapat dulu nih kita nih. Pendidikan itu apa? Kasih contoh. Ya bunda ya, itu di surat Al-Ahzab ayat 21 sudah jelas Allah berfirman bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi seorang